Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu kembali di Sermon Today. Untuk hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang datang bagi kita pagi hari ini itu tertanam dan melekat dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mulai hari kami bersama dengan Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami melangkah dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema mengenai hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Di sini saya mengambil di dalam Matius 9 ayat 35. Di situ perikopnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama melihat bagaimana karya pelayanan Tuhan Yesus ya, ketika ia ada bersama-sama dengan muridnya. Dia benar-benar memberikan contoh, memberikan satu figur ya, kehidupan yang real, bahwa memang Yesus ini adalah pribadi yang sangat konsen dengan jiwa-jiwa. Tadi kita melihat ya, dia dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dari satu kota, satu desa ke desa yang lain, hanya untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa ya, untuk melenyapkan sakit, penyakit dan kelemahan. Karena itulah yang dihadapi oleh jiwa-jiwa pada waktu itu. Bukan saja pada waktu itu saja saya rasa, tapi untuk sekarang ini pun itu juga yang dialami ya oleh kita saat-saat ini. Nah, firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, kepada jiwa-jiwa itu, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Saudara, kalau kita merenungkan hari-hari ini ya, bahwa terus dikabarkan, disiarkan bahwa kedatangan Tuhan sudah gak lama lagi. Kita belum tahu waktunya kapan, tapi firman Tuhan mengingatkan kita harus mempersiapkan jalan, mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya? Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi pekerja-pekerja yang dapat melakukan tugas pelayanan dan panggilan kita seperti Tuhan melakukan, memberi contoh bagi kita semuanya. Satu hal di sini yang mau saya bagikan. Di sini dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kuncinya adalah belas kasihan. Kalau dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita ada belas kasihan bagi mereka yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang mengalami broken home, jiwa-jiwa yang mengalami keterikatan, jiwa-jiwa yang kita lihat udah jauh dari Tuhan, keluarga-keluarga yang mungkin sudah diambang perceraian. Tapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita minta hati Tuhan, kita minta belas kasihan daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang Dia rasakan. Itu tinggal dalam hati kita, dan lewat apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, itu yang mendorong kita, itu yang kita pakai, rasa yang Tuhan taruh, hati yang Tuhan taruh, untuk kita dapat merasakan jiwa-jiwa yang akan kita layani dengan belas kasihan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini, di hari yang baru ini, mari kita minta hati Tuhan.
Hati Tuhan, kita nggak egois dong kepada diri kita sendiri. Saya diberkati, masalah saya selesai, tidak sampai di situ. Tapi kita harus bertumbuh seperti Tuhan, ya, seperti Yesus. Dia tidak memikirkan dirinya lagi, tapi dia memikirkan keselamatan orang banyak dunia. Sebagai anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa, mari kita go next level. Apa yang harus kita lakukan? Kita memikirkan jiwa-jiwa mereka yang terhilang, mereka yang butuh pertolongan Tuhan, mereka yang belum diselamatkan. Kita mau bilang buat Tuhan, kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakai saya untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang ada. Kita jangan terkurung dengan saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa, saya terbatas, saya nggak seperti dia, saya nggak seperti hamba Tuhan yang lain. Enggak, ya. Tuhan menginginkan siapa yang mau, maka nanti Tuhan akan berdayakan, Tuhan akan mampukan. Di mana Tuhan panggil kita, disitulah Tuhan akan memampukan kita pribadi lepas pribadi untuk melayani jiwa-jiwa yang ada. Siapkan diri kita menjadi pekerja-pekerja, penuai-penuai Tuhan di akhir zaman. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa, berikan kami hati-Mu, berikan kami perasaan-Mu, berikan kami kaki-Mu untuk melangkah dengan kasut kerelaan. Karena kami tahu kami ada karena Tuhan. Kami ada untuk tujuan kerajaan Allah, yaitu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kami berdoa, biarlah kami melangkah dengan hati Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, menjadi sidang jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan, sidang jemaat yang mengasihi jiwa-jiwa, sidang jemaat yang mau melakukan pelayanan, penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.